Hai, perkenalkan nama saya Angela dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai jaringan komputer bagian 3. Untuk penjelasan yang lebih komplit, kalian dapat menonton bagian 1 dan 2 mengenai gambaran umum dan lapisan fisik serta jaringan. Nah, sedangkan pada bagian ketiga ini saya akan bahas mengenai lapisan transportasi atau transport layer. Sebagai pengenalan tentang layanan transportasi, kita akan melihat jenis layanan apa saja yang disediakan untuk lapisan aplikasi. Nah, untuk membuat masalah layanan transportasi lebih konkret, kita akan memeriksa dua set primitif lapisan transportasi. Pertama, yakni yang sederhana untuk menunjukkan ide-ide dasar dan kemudian antarmuka yang biasa digunakan di internet. Nah, yang pertama yaitu layanan transportasi berorientasi koneksi. Karena jaringan nyata tidak memiliki transmisi bebas error, tugas lapisan transport adalah menyediakan layanan yang dapat diandalkan di atas jaringan yang tidak dapat diprediksi. Semuanya berputar di sekitar menyamarkan kekurangan layanan untuk proses pengguna, yaitu aliran bit bebas error. Untuk memberi ruang bagi tabel baru di dalam dua entitas transportasi, maka koneksi harus dicabut atau diputuskan saat mereka tidak lagi dibutuhkan. Pemutusan asimetris terjadi ketika salah satu pengguna transportasi mengeluarkan primitif disconnect yang menyebabkan segmen disconnect tersebut ditransmisikan ke entitas transportasi yang jauh, sementara dilepaskan pada saat kedatangan. Nah, versi simetrisnya bagaimanapun menutup setiap arah secara independen satu dengan yang lain, sehingga tidak ada lagi data untuk dikirim ketika satu sisi terputus, tetapi mereka masih bisa menerima. Ambil dua proses Unix yang dihubungkan oleh pipa pada satu mesin sebagai ilustrasinya, atau bisa juga fasilitas komunikasi antar proses lainnya. Nah, mereka tuh percaya kalau koneksi mereka sempurna dalam segala hal, sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk mempelajari apapun tentang pengakuan paket yang dijatuhkan, kemacetan, ataupun semacamnya. Mereka mencari koneksi yang sepenuhnya dapat diandalkan. Data itu memasuki pipa di satu ujung dan keluar di ujung lainnya berkat proses A dan juga B. Tujuan utama layanan transportasi berorientasi koneksi ini adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu untuk menyembunyikan kelemahan layanan jaringan sehingga proses pengguna, bahkan yang berjalan di komputer yang berbeda, dapat dengan mudah mengasumsikan keberadaannya. Sedangkan yang kedua yaitu layanan transportasi tanpa koneksi. Nah, ini tuh sebenarnya mirip dengan layanan jaringan tanpa koneksi. Karena tidak efisien untuk membuat koneksi untuk mengirim satu paket dan kemudian merobeknya sekaligus, mungkin akan sulit untuk menawarkan layanan ini di atas layanan jaringan berorientasi koneksi. Kemampuan soket API untuk digunakan oleh aplikasi untuk layanan transportasi yang berbeda adalah salah satu kelebihannya. Dalam skenario ini, send and receive mengirim data ke dan dari remote peer, sementara connect menetapkan alamat remote transport peer-nya. Selanjutnya saya akan membahas unsur protokol transportasi. Layanan transportasi diimplementasikan oleh protokol transportasi yang digunakan di antara dua entitas transportasi, yaitu menyerupai protokol tautan data. Demikian pula keduanya harus berurusan dengan kontrol error, pengurutan, dan kontrol aliran di antara masalah-masalah lainnya. Nah, elemen yang pertama ada addressing. Mirip seperti connectionless, proses aplikasi ini harus mengidentifikasi proses aplikasi jarak jauh mana yang ingin disambungkan untuk membuat sebuah koneksi. Pendekatan ini seringkali melibatkan pembuatan alamat transport yang dikenal sebagai port, di mana proses dapat mendengarkan permintaan koneksi. Sebagian besar proses server yang dapat berjalan di komputer hanya akan digunakan sesekali, jadi tidak perlu menyimpannya sepanjang hari, termasuk alamat TSAP juga. Nah, skenario yang mungkin terjadi untuk koneksi transport ini adalah yang pertama, proses server email menempel pada TSAP 1522 pada host 2 untuk menunggu panggilan masuk. Bagaimana suatu proses menempel pada TSAP berada di luar model jaringan dan sepenuhnya bergantung pada sistem operasi lokal. Panggilan seperti listen dapat digunakan juga. Lalu yang kedua, proses aplikasi pada host 1 ingin mengirim pesan email sehingga menempel pada TSAP 1208 dan mengeluarkan permintaan connect. Permintaan menentukan TSAP 1208 pada host 1 sebagai sumber dan TSAP 1522 pada host 2 sebagai transport yang akan menjadi tujuannya. Nah, tindakan ini pada akhirnya akan menghasilkan koneksi yang dibuat antara proses aplikasi dan juga server. Sedangkan kondisi yang ketiga yaitu proses aplikasi mengirimkan pesan melalui surat. Yang keempat, server surat menjawab untuk mengatakan bahwa itu akan mengirimkan pesan atau mengirimkan pesan kembali. Dan yang kelima adalah sambungan transportasinya dilepas atau diputus.
Selanjutnya yaitu pembentukan koneksi elemen keduanya. Meskipun satu entitas transportasi akan tampak memadai atau permintaan koneksi diterima, jaringan berpotensi kehilangan juga ataupun menunda, merusak, dan juga terjadi penggandaan dari data. Nah, salah satu contohnya adalah ketika bank tidak dapat membedakan antara transaksi duplikat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak nasabah maupun bank itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus menentukan metode untuk mengecualikan paket hobbling yang sudah usang ataupun terus berputar dalam sistemnya. Seperti yang pertama, desain jaringan dapat dibatasi. Yang kedua, menempatkan hop counter di setiap paket. Dan yang ketiga, timestamping setiap paket. Teknik ini termasuk metode apapun yang mencegah paket dari perulangan. Dikombinasikan dengan beberapa cara untuk mengatasi penundaan termasuk kemacetan melalui jalur terpanjang, yang sekarang itu mungkin diketahui. Nah, namun ini bisa menjadi menantang karena internet dapat memiliki dampak lokal ataupun global yang merupakan dampak yang luas ke seluruh dunia. Elemen ketiga yaitu rilis koneksi ataupun connection release. Tautan dapat diakhiri dengan salah satu dari dua cara. Seperti pada asimetris, koneksi terputus ketika satu sisi ditutup, contohnya seperti operasi sistem telepon. Sedangkan pada pelepasan simetris, akan memperlakukannya sebagai dua koneksi searah yang berbeda dan melepaskannya secara terpisah juga. Nah, kita harus perhatikan bahwa pilihan kapan memutuskan ataupun menyambungkannya harus terlibat dengan pengguna transportasi itu sendiri, atau dengan kata lain, suatu masalah tidak dapat benar-benar diselesaikan hanya oleh transportasinya itu sendiri, harus melibatkan penggunanya juga. Nah, pada elemen keempat ada kontrol error dan juga aliran. Pengiriman data dengan tingkat keandalan yang diperlukan atau biasanya tanpa error itu dipastikan oleh kontrol error itu sendiri. Sebaliknya, kontrol aliran akan mencegah pemancar cepat melampaui penerima yang lamban. Kode pendeteksi error yang membawa bingkai dan nomor urut adalah beberapa solusinya, yaitu sebagai pengidentifikasi dan untuk permintaan pengulangan otomatis. Pengiriman yang salah terjadi karena checksum lapisan tautan hanya melindungi paket saat mereka melintasi tautan. Dengan demikian, pemeriksaan lapisan transport end-to-end akan dianggap sangat penting bagi proses ini. Nah, sebagai rekap yang singkat, pertama, sebuah data frame membawa kode pendeteksi error, misalnya CRC atau checksum yang digunakan untuk memeriksa apakah informasi telah diterima dengan benar. Yang kedua, yaitu sebuah frame membawa nomor urut untuk mengidentifikasi dirinya sendiri dan ditransmisikan ulang oleh pengirim hingga menerima pemberitahuan penerimaan yang berhasil dari sang penerima. Ini disebut ARQ atau permintaan pengulangan otomatis. Yang ketiga yaitu ada jumlah frame maksimum yang boleh dikirim oleh pengirim kapan saja dan akan terjadi jeda jika penerima tidak mengenali frame dengan cukup cepat. Jika maksimum ini adalah suatu paket, protokol disebut dengan stop and wait. Jendela ataupun window yang lebih besar memungkinkan perpipaan dan juga meningkatkan kinerja pada tautan yang panjang dan cepat. Dan yang terakhir atau keempat, ada protokol window ataupun jendela yang digeser menggabungkan fitur-fitur ini dan juga digunakan untuk mendukung transfer data dua arah. Nah, elemen yang kelima ada multiplexing yang termasuk sirkuit virtual dan juga tautan fisik. Jika sebuah host hanya memiliki satu alamat jaringan yang tersedia di lapisan transport, maka semua transport harus menggunakan alamat tersebut, di mana harus ada sarana untuk mengidentifikasi proses manakah yang harus menerima segmen setelah tiba. Dalam hal ini, banyak antarmuka jaringan yang menggunakan multiplexing terbaik seperti SCTP dapat diterima, dan juga bandwidth yang efektif mungkin dikalikan dengan K jika koneksi jaringan K-nya itu terbuka. Sejumlah tautan tingkat rendah akan digunakan secara bersamaan sebagai satu tautan tingkat tinggi bagi lapisan tautannya. Nah, elemen keenam ataupun yang terakhir yaitu crash recovery. Pemulihan dari crash menjadi masalah jika host dan router rentan terhadap kegagalan ataupun koneksi yang panjang, misalnya unduhan perangkat lunak ataupun media yang sangat besar. Pemulihan dari kerusakan jaringan dan router sederhana jika entitas transportasinya secara eksklusif berada di dalam host. Entitas transportasi terbiasa kehilangan porsi dan dilengkapi dengan teknik transmisi ulang untuk menanganinya. Bagaimana memulihkan dari kerusakan host adalah masalah yang lebih sulit. Mungkin lebih baik bagi klien untuk dapat tetap bekerja ketika servernya mogok ataupun rusak dan secara khusus melakukan boot ulang. Lapisan transport pada server mengirimkan setiap segmen yang masuk satu persatu ke pengguna transportnya. Transmisi terputus di tengah jalan oleh kegagalan server. Setelah berdiri kembali, tabelnya akan diinisialisasi ulang sehingga tidak akan lagi tahu persis di mana letaknya. Nah, cara mengatasinya adalah server mungkin mencoba memulihkan dengan menyiarkan
kerusakan dan meminta klien untuk memberitahu semua koneksi yang terbuka akan hal ini. Nah, setiap klien dapat memilih apakah akan mentransmisikan ulang segmennya dan berada dalam satu segmen yang beredar, S1, ataupun yang tidak beredar yaitu S0. Oleh karena itu, kerusakan dan pemulihan host tidak dapat dibuat transparan ke lapisan yang lebih tinggi, mengingat prinsip dasarnya yaitu tidak adanya tindakan secara bersamaan. Berbeda dengan level yang lebih rendah, protokol transport bersifat end-to-end dan juga tidak dirantai. Nah, hal terakhir yang akan kita bahas yaitu Internet Transport Protocol. Internet memiliki dua protokol utama pada lapisan transport, protokol connectionless dan juga connection oriented. Protokol akan saling melengkapi dan juga kalau yang tanpa koneksi itu dipanggil UDP, yaitu hampir tidak melakukan apa-apa selain mengirim paket antar aplikasi, membiarkan aplikasi membangun protokolnya sendiri di atas suatu kebutuhan. Sedangkan protokol yang berorientasi koneksi yaitu TCP, dia itu melakukan hampir semua hal. Itu membuat koneksi dan menambah keandalan dengan transmisi ulang bersama dengan kontrol aliran dan juga kontrol kemacetan, dan semuanya itu atas nama aplikasi yang menggunakannya itu sendiri. Paket protokol internet mendukung protokol transport tanpa koneksi yang disebut dengan UDP atau User Datagram Protocol. Dia ini menyediakan cara bagi aplikasi untuk mengirim datagram IP yang dienkapsulasi tanpa harus membuat sebuah koneksi. Saat paket UDP ini tiba, muatannya akan diserahkan ke proses yang terpasang di port tujuan. Paket protokol internet mendukung protokol transport tanpa koneksi yang disebut dengan User Datagram Protocol atau UDP. Dia ini menyediakan cara bagi aplikasi untuk mengirim datagram IP yang dienkapsulasi tanpa harus membuat sebuah koneksi. Nah, saat paket UDP ini tiba, muatannya akan diserahkan ke proses yang terpasang di port tujuan. Attachment ini terjadi ketika primitive bind atau yang serupa digunakan. Nah, untuk aplikasi yang perlu memiliki kontrol yang tepat atas aliran paket, kontrol error atau waktu, UDP ini menyediakan apa yang diperintahkan oleh sang masternya ataupun dokternya itu sendiri. Satu area yang sangat berguna adalah dalam situasi client server. Seringkali klien mengirimkan permintaan Untuk aplikasi yang perlu memiliki kontrol yang tepat atas aliran paket, kontrol error ataupun waktu, UDP menyediakan apa yang diperintahkan oleh sang masternya ataupun dokternya ataupun penciptanya itu sendiri. Satu area yang sangat berguna adalah dalam situasi client server. Seringkali klien mengirimkan permintaan ulang singkat ke server dan mengharapkan balasan singkat kembali. Jika permintaan atau balasannya hilang, klien dapat kehabisan waktu dan mencoba lagi. Tidak hanya kodenya yang sederhana, tetapi lebih sedikit pesan yang diperlukan, yaitu satu setiap arah, dibandingkan dengan protokol yang menggunakan atau memerlukan penyiapan awal seperti TCP. Nah, selanjutnya yaitu TCP ataupun berorientasi koneksi. Untuk menawarkan aliran byte end-to-end yang stabil melalui internet network yang tidak dapat diandalkan dengan berbagai topologi, bandwidth penundaan ataupun ukuran paket, TCP secara khusus ini dibuat untuk menangani karakteristik tersebut. Untuk menawarkan aliran byte end-to-end yang stabil melalui internet network yang tidak dapat diandalkan dengan berbagai topologi, bandwidth penundaan, ukuran paket, dan juga karakteristik lainnya, TCP ini secara khusus itu dibuat. Oleh karena itu, dia ini tahan terhadap kegagalan dan juga perubahan atribut secara dinamis. Lapisan IP tidak menjanjikan mengenai keakuratan pengiriman datagram ataupun kecepatan penyampaian datagram, di mana itu harus mengirim datagram dengan cukup cepat untuk memanfaatkan kapasitas yang tersedia tanpa menyebabkan suatu kemacetan, waktu habis, dan juga pengiriman ulang yang tidak terkirim. Nah, ketika datagram benar-benar datang, mereka mungkin melakukannya dengan tidak teratur dan terserah TCP sebenarnya untuk menyusunnya kembali menjadi pesan dalam urutan yang benar ataupun tidak. Dengan kata lain, TCP ini harus memberikan kinerja dan juga keandalan yang baik yang dibutuhkan sebagian besar aplikasi, tetapi berbeda dengan IP yang tidak perlu. Nah, kita harus pertimbangkan bahwa sementara TCP biasanya melakukan penutupan simetris, banyak banget server web memberikan paket RST kepada klien yang menghasilkan koneksi yang mirip dengan penutupan asimetris. Ini didasarkan pada server web yang mengakui pola pertukaran data.
Sebelum mengirim kembali balasan, pertama-tama ia akan menerima permintaan yang terdiri dari semua data yang akan dikirimkan klien. Semua data telah ditransmisikan ke dua arah pada saat server web menyelesaikan responsnya. Sambungan mungkin diputus dengan cepat oleh server setelah mengirimkan peringatan kepada klien. Jika klien menerima peringatan ini, maka klien akan segera merilis status koneksinya. Klien pada akhirnya akan menyadari bahwa server tidak akan lagi berkomunikasi dengannya, dan jika peringatan tidak diterima pada saat itu, klien akan melepaskan status koneksi. Dalam setiap skenario, transfer data ini dianggap berhasil. Nah, terakhir yaitu catatan sampingan. Pertama, saat aplikasi mengirimkan data ke TCP, ia memiliki pilihan untuk mengirim data segera ataupun menyimpannya dulu untuk transmisi selanjutnya. Bendera push mungkin menginstruksikan TCP untuk mengirimkan data tanpa penundaan, yaitu push. Sedangkan yang kedua, TCP mengaktifkan data mendesak ataupun urgent data. Saat menerimanya, interupsi dikirim ke program penerima sehingga program dapat membaca aliran data tersebut dan juga menemukan data yang mendesak itu untuk segera diproses. Jadi sekian yang akan saya presentasikan mengenai jaringan komputer bagian 3 ini. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan dapat dituliskan pada kolom komentar.